studi di STK Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga diperkenankan untuk membagikan link Zoom-nya agar kawan-kawan lain juga mendapatkan informasi yang dibagikan hari ini. Mungkin langsung saja untuk pemaparan pertama, insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Raditya Sukmana, pengenalan terkait program studi doktoral ilmu ekonomi Islam Universitas Airlangga. Kepada Prof. Radit, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, suara saya jelas ya, Mira? Cukup jelas, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih pada Azhar ya, Dr. Azhar, Mirat dan juga rekan-rekan para peserta yang hadir di sini. Yang kalau saya baca namanya ini ada Pak Daniel ya, terus kemudian Ibu Mukmin dan semuanya yang ada di sini ya. Terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk sama-sama mendengarkan promosi S3 di Universitas Airlangga ya, S3 Ekonomi Islam ya. Baik. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang prodinya dan nanti setelah saya akan ada sedikit pengalaman dari Dr. Azhar yang alumni S3 Ekonomi Islam yang sangat sukses menjadi wisudawan terbaik dan juga hasil tembus Scopus lebih dari 10. Nah, itu mungkin nanti silakan kawan-kawan nanti bisa menimba ilmu ya dari beliaunya. Kemudian nanti akhir juga nanti Mbak Mira juga nanti akan coba untuk menyempatkan membahas tentang kapan gelombang masuk ke UNER itu mulai dan kemudian persyaratan apa saja yang diperlukan gitu ya. Jadi oke, saya mau mulai. Jadi kita sebetulnya alhamdulillah UNER sudah cukup lama membuka tentang ekonomi Islam baik itu S1, S2 maupun S3 yang kemudian tiga-tiganya bernaung dalam Departemen Ekonomi Syariah yang terbentuk tahun 2010. Kemudian S2 S3 ada ya. S3 dulu sudah lama sekali itu terbentuk minat ya, terus kemudian resmi menjadi ekonomi Islam. S2 itu mulai 2010, kemudian 2016 dapat predikat A ya, terus kemudian yang sekarang ini dengan Lamemba kita predikatnya unggul karena kita mendapatkan FIBA. Ini adalah akreditasi internasional yang kemudian dikonversi menjadi apa namanya akreditasi unggul ya. Nah, kalau dari sisi posisi Departemen Ekonomi, posisi Prodi S3 itu di bawah Departemen Ekonomi Syariah. Jadi Departemen Ekonomi Syariah itu ada S1, S2, S3, S1 Ekonomi Islam, S2 Ekonomi Islam, S3 Ekonomi Islam, kemudian Departemen Ekonomi Syariah di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Dan doktor sudah meluluskan sekitar 115 termasuk yang ada di daftar ini Dr. Asman Abdul ya, Bu Anis, Isanuddin Nursi, Prof. Nurul Huda yang dari Badan Wakaf Indonesia itu adalah lulusan kami semua. Dan kalau kawan-kawan lihat di sini, di kalimat akhir dalam visi ini adalah ada Islamic Social Finance ya. Islamic Social Finance, mungkin sambil nanti Mira bisa menunjukkan posisi UNER di Islamic Social Finance ya. Nanti sambil nanti tinggal dicari dulu, nanti tinggal di share screen ya. Nah, kalau visi ini Tridharma Perguruan Tinggi. Ini adalah akreditasi kita. FIBA ini adalah internasional dari Jerman, ABES ini dari Jepang. Terus kemudian dengan FIBA kita bisa dikonversi menjadi unggul. Ya. Nah, ini adalah alhamdulillah kita ada 6 besar dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu insya Allah akan ada yang ke-7 ya. Jadi saya di sini sebelah kiri, terus kemudian setelah saya kemudian Ria, setelah itu kemudian Prof. Ririn, setelah itu Tika, Prof. Nafi dan ini macam-macam bidangnya ya. Saya di bidang wakaf, Tika ini di bidang keuangan syariah, ekonomi dan keuangan Islam di Nafi, Prof. Nisful ini di Islamic Capital Market, terus kemudian Prof. Ria ini di UMKM ya, di pembiayaan mikro syariah, terus Prof. Ririn di marketing syariah. Jadi insya Allah ini akan lengkap ya. Kemudian dosen dari luar
itu ada yang ahli-ahli, memang kita panggil yang ahli-ahli di bidangnya seperti Dr. Irfan, Saka, Dr. Rizky, Moneter, Dr. Hafaz ya, ahli filsafat, Dr. Askaria, dan Muhammad Fatur ini managing editor dari Jurnal Islamic Marketing. Sebelum lupa, kawan-kawan yang ingin bertanya itu bisa menuliskan di chat box ya. Menuliskan di chat box supaya saya bisa langsung baca untuk segera meresponnya. Karena setelah ini saya pas kebetulan harus menjadi asesor Nazir di Surabaya. Sehingga nanti ketika saya presentasi, setelah itu saya akan merespon jawaban kawan-kawan yang kawan-kawan tulis di chat box. Setelah itu saya mau izin dulu karena saya harus melanjutkan untuk menjadi asesor. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Dr. Azhar untuk pengalaman kuliah dan juga Scopus dari Scopus ya. Nanti kemudian dilanjutkan Pak Amir Al untuk teknis tanggal dan persyaratannya ya. Nah, keuntungan yang bisa kita berikan kalau kuliah di UNER itu adalah kawan-kawan tinggal menginstall VPN di laptop, kemudian kawan-kawan bisa mengakses Elsevier, Emerald, SignDirect, Bloomberg ini nggak bisa dengan VPN ya. Mendeley itu semuanya lewat laptop kawan-kawan semua. Jadi walaupun tidak berada di UNER ya, walaupun di rumah masing-masing itu bisa mengakses jurnal Scopus International ya. Kemudian ada pusat data yang rutin memberikan pelatihan metodologi. Jadi kalau kawan-kawan butuh uh, metode khusus gitu, bisa datang ke pusat data kapan ada pelatihannya, terus kemudian nanti bisa join pelatihan. Terus kesempatan menjadi asisten peneliti dari dosen sangat besar karena dosen itu punya dana riset yang membutuhkan asisten, dan biasanya asisten itu diambil dari S2 dan S3, dan itu sangat penting sekali bagi kawan-kawan karena nanti kawan-kawan juga nanti namanya akan muncul dalam paper tersebut ya. Ya ini alhamdulillah dosen ada wisudawan kami yang terbaik dengan nilai 3,4 ya. Alhamdulillah memang pinter hanya betina ya. Kemudian alhamdulillah kami juga mempunyai networking yang cukup luas sekali di luar negeri, di Malaysia, terus kemudian di Inggris dan lain sebagainya, dengan Turki dan sebagainya, itu sehingga kawan-kawan mahasiswa itu berkesempatan untuk student outbound dengan jaringan-jaringan kita yang ada di sana ya. Pendanaan kami membuka kesempatan untuk networkingnya. Mahasiswa biasanya ada dana dari LPDP atau self funding gitu ya. Dan ini alhamdulillah direspon baik oleh mahasiswa, dan mereka ke sana itu adalah dalam rangka untuk dalam rangka untuk meningkatkan kualitas disertasi ya. Karena paper-paper yang mereka eh, paper yang mereka kutip ya, itu apa namanya paper yang mereka kutip itu umumnya adalah penulis-penulis dari Malaysia yang saya pribadi kebanyakan kenal, sehingga saya dengan mudah untuk menghubungkan pada mereka, terus kemudian membuat surat resmi, kemudian mereka datang ke sana ya. Kemudian hal yang lain, ini adalah daftar student outbound yang lain ya, ke UUM, IUM, terus kemudian ada training camp juga di Aceh ini ya. Terus nah ini foto-fotonya di Kedah ya, di UUM Utara Universitas Utara Malaysia, IUM, kemudian di Sakarya Turki juga ada mahasiswa yang ke sana juga ya. Dan ini teman-teman mahasiswa ternyata tidak hanya belajar, tapi dia juga sharing-sharing dengan mahasiswa S1 di sana. Jadi ini adalah mahasiswa S1 UUM yang mendengarkan masukan atau pengalaman ekonomi Islam dari pengalaman ekonomi Islam Indonesia yang dipresentasikan oleh mahasiswa S3 UNER. Nah, jadi exposure-nya itu luas sekali. Dan ini sebelah kanan, sebelah kirinya adalah networking kami di luar negeri. Yang sebelah kanan ini adalah beberapa skopus yang diterbitkan oleh mahasiswa S3 UNER. Seperti ini yang kanan atas ini Ujang, terus kemudian Syed Alamdar, ini dari Pakistan. Kemudian yang kiri bawah ini Mas Rizal, ini dari Riau, Pekanbaru. Terus kemudian ada lagi lainnya ya, ini masih beberapa saja.
Nah, ini termasuk yang kami listkan di sini. Ini adalah rata-rata emerald ya, karena memang banyak di antara judul-judul ekonomi Islam itu adalah yang dari publisher emerald ya, Scopus. Bantuan dana kalau sudah studi itu bisa apply ke Bank Indonesia, biasanya Spektra itu buka kesempatan untuk daftar ke Bank Indonesia. Bantuan dari Basnas juga banyak. Beberapa mahasiswa kami juga dapat dan disertasi dikti dan kemudian dana hibah dari dosen-dosen. Dan ini perkuliahannya ya. Jadi perkuliahan semester 1 ini gasal ya. Jadi sekarang ini bulan September, sekarang ini semester 1 sedang berlanjut, sedang berlangsung maksud saya. Ada 3 mata kuliah ini ya. Satu semester hanya 3 mata kuliah ya. Ini apa namanya walaupun 3 ya, tetapi insya Allah kita tidak mengejar kuantitas tapi mengejar kualitas ya. Karena tugasnya nanti adalah paper-paper gitu ya. Terus semester 2 ada 3 mata kuliah yang 3 SKS, kemudian ada mata kuliah pilihan 2 SKS, sehingga totalnya 11. Ya, 3 mata kuliah itu di Bank dan Keuangan Islam, Manajemen Umum Islam, dan Metodologi Penelitian. Kemudian satu ini adalah untuk yang menunjang disertasi, sehingga totalnya 11. Terus kemudian setelah itu kawan-kawan akan proposal disertasi, terus kelayakan tertutup terbuka, sehingga total adalah 50 SKS. Jadi kalau misalnya ya, semester 2 selesai, itu eh, berarti sudah 1 tahun. Ya, ujian kelayakan, sebelum disertasi, proposal disertasi ini ada namanya kualifikasi. Dan semester 3 diharapkan melakukan proposal disertasi. Ya, setelah disertasi lulus, kemudian kelayakan. Berarti kelayakan kira-kira semester 4. Semester 4 selesai, semester 5 tertutup. Ya, semester 5 tertutup, semester 6 terbuka. Berarti kalau lancar setiap semester ujian, maka sebetulnya pas 3 tahun itu sudah selesai. Kalau lancar, ya. Kalau lancar, kalau memang sudah dipersiapkan dari sekarang, metodologinya sudah bagus, isunya sudah bagus, literaturnya sudah bagus, dan sebagainya itu, dan datanya sudah ready, ya. Kadang lama itu adalah mendapatkan datanya, ya. Itu 3 sampai 3 tahun itu kalau lancar itu sudah sangat-sangat baik. Kalaupun masih terlambat, itu ada 3,5 tahun ataupun 4 tahun. Kalau kemarin-kemarin sebelum 4 tahun, 4 tahun adalah maksimum untuk cum laude, ya, maksimum untuk cum laude. Sekarang ada lagi tambahan tapi masih belum disosialisasikan. Tidak hanya kurang dari 4 tahun, tapi publikasinya harus ada tambahan, kira-kira begitu. Nah ini ya, ini nilai konversi mata kuliah. Kami para dosen akan sangat membantu kawan-kawan teman-teman mahasiswa untuk bisa punya Scopus saat mahasiswa. Nanti lebih detailnya sama Dr. Azhar. Jadi tugas-tugas perkuliahan itu atau ujian-ujian itu ditiadakan ujian di kelas, tapi diganti dengan paper-paper yang berkualitas seperti layaknya Scopus. Sehingga kalau tadi semester pertama ada 3 mata kuliah, maka ada 3 paper yang siap untuk dikirim ke Scopus. Ya. Nah, itu nanti kalau berhasil Scopus, maka konversinya 1. Kalau kemudian Q4 atau kemudian Sinta 3 itu 0,9. Jadi nilai IPK-nya itu dikalikan 0,9. Jadi agak sedikit lebih turun. Tetapi jangan khawatir, sudah ada bukti bahwa ada mahasiswa bimbingan saya, dianya Sinta 3, jadi 0,9. Tetapi masih bisa kurang dari 4 tahun, sehingga bisa kumpul. Ya. Jadi total adalah 50 SKS. Ya. Kalau syarat, saya kira nanti lengkapnya ada di PRA nanti ya. Terus kemudian, nah itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya akan coba lihat. Silakan kalau kawan-kawan ada pertanyaan, itu bisa menulis. Ibu Mukmin dari NTT, apakah kuliahnya hybrid karena saya di luar Jawa? Terima kasih jawabannya Bu. Kalau secara aturan, ya, secara aturan itu peraturan rektor itu mengatakan bahwa online itu diperbolehkan maksimum 30%. Ya, karena memang sistem kita ini tidak distance learning. Jadi ini adalah normal pembelajaran, tapi distance learning. Ya. Bukan distance learning, Mas. Kalau distance learning itu boleh dengan online, tapi kita offline
dengan memberikan kesempatan online boleh sekitar 30%. Nah, kenapa? Karena kalau S3 ini yang dibutuhkan itu adalah diskusi dengan kawan. Ya, diskusi dengan kawan yang sampai kemudian meluangkan waktu. Alhamdulillah di tempat kami ada PSD Room ya. PSD Room ini adalah ruangan khusus untuk mahasiswa S3 di mana mereka bisa duduk di situ sebelum kuliah ataupun setelah kuliah untuk berdiskusi dengan kawan-kawannya ya sampai malam. Kawan-kawan ada satu mahasiswa saya itu berangkat pagi jam 7, pulangnya jam 10 malam. Itu di PSG Room terus. Karena di situ suasananya sangat mendukung ya. Ruangannya ber-AC, terus tenang, ada kopi, ada tehnya ya, terus kemudian dikelilingi dengan teman PSD yang lain sehingga ketika ada kesulitan itu bisa diskusi di tempat tersebut ya. Itu. Nah, itulah yang kemudian akan memotivasi kita untuk selalu mengerjakan disertasi atau paper lainnya itu dengan semangat. Jadi kita tidak mengencourage untuk kemudian online karena online itu tidak bisa maksimal gitu ya. Interaksi dengan dosennya juga terbatas. Kira-kira gitu ya, Bu Mukmin ya. Kemudian saya akan coba lagi ya Vicky ya, Zulkifli. Oke. Terkait dengan tes penerimaan, apakah yang non tulis masih berlaku? Yang 2B prestasi portfolio sama pertanyaan berikutnya kalau kuliah bisa dilakukan secara daring. Kalau secara daring tadi sudah saya jawab ya. Nah, nanti kalau yang non tulis ini sepanjang yang saya tahu nanti tolong Mira dicek ya. Kalau yang non tulis itu biasanya adalah untuk yang sudah punya yang portfolio ya. Yang portfolio itu berarti yang sudah punya Kopus atau yang sudah punya Sinta 2 dan sebagainya itu disertakan. Karena itu bisa menjadi pertimbangan untuk langsung wawancara. Nanti coba dilihat detailnya ya. Istilahnya portfolio. Karena saya pernah menguji juga yang portfolio itu mereka tidak perlu tes karena sudah ada pengganti. Saya lupa waktu itu Sinta 2, apa Sinta 1, apa Sinta 3 gitu. Sehingga langsung wawancara dengan saya. Ya. Jadi kalau saya memang tidak mengencourage untuk daring ya. Karena kalau daring nanti Anda tidak akan bisa merasakan suasana akademik yang kami tawarkan. Karena di tempat kami ada Bloomberg yang ada di library ya, sehingga kalau kemudian Bloomberg ini kan bisa provide data ya, data saham, data GDP, sebagainya. Kalau Anda daring ya tentu tidak susah untuk akses Bloomberg-nya itu. Baik, ini baru 2 pertanyaan yang kemudian ini mungkin ya coba Mira mungkin kita bisa buka pertanyaan yang mungkin langsung tanya ke saya ya. Barangkali ada karena saya mungkin tidak lama lagi karena saya harus offline melanjutkan assessment saya. Baik, Prof. Terima kasih Gitu banyak, Mira. Prof. Radit, untuk penjelasannya dan juga Bu Mukmin dan juga Pak Diki ya atas pertanyaannya. Kiranya Bapak Ibu sekalian, bila mana ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung kepada Prof. Raditya, kami beri kesempatan dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang dibingungkan atau mungkin penasaran gitu ya dengan fasilitas-fasilitas lain. Tadi Ya, fasilitas Mira, akademik, coba Prof. buka yang Buka yang, Islamic Social Finance yang di Scopus itu, Mira. oh nggih, baik Prof. Sekedap. Yang di Scopus yang Islamic Social Finance. Silakan sambil nunggu Mira, barangkali ada yang mau ditanyakan ke saya. Nggih. Pendaftaran itu sampai dengan 24 September ya. 24 September berarti ada sekitar 11 hari lagi itu gelombang pertama ya. Memang akan ada gelombang kedua, tetapi kalau bisa gelombang pertama itu lebih baik. Kenapa? Karena gelombang pertama ini ya berarti Bapak Ibu adalah pendaftar pertama. Sehingga karena apa? Kalau gelombang pertama itu sudah memenuhi kuota, bisa jadi gelombang kedua tidak saya buka. Ya, bisa jadi gelombang kedua tidak saya buka karena sudah lebih dari kuota. Ya, karena kita juga ada keterbatasan dari dosen yang ada. Sehingga Bapak Ibu masih ada waktu 11 hari untuk kemudian bisa mendaftar ke BPMP. BPMP ini adalah link untuk mendaftar. Bisa Merah. Ya, silakan Ya, Prof. kawan-kawan yang Bisa. ada yang ingin ditanyakan.
Ini dokumen Scopus yang difilter berdasarkan afiliasi. Universitas Airlangga ada di posisi ini. Nomor nomor Filternya 7. apa nih? Ini Islamic Social Finance, Filternya Prof. Coba bukakan Islamic Social Finance ya. Oke. Ini Islamic Social Finance. Ya, Kemudian bila difilter berdasarkan afiliasinya, Universitas Airlangga ada di nomor 7, Prof. Berikut. ya itu diklik ya show all itu. Dan Ya, perlu diperhatikan bahwa Universitas Airlangga walaupun di nomor 7 itu adalah universitas ya, pertama yang ada di Indonesia. Nomor ya, satu di Indonesia. Malaysia, nomor 2 Malaysia, nomor 3 Malaysia, nomor 4 ini Kabir Hasan, Ya, Amerika, terus kemudian bawahnya ini Malaysia, apa yang nggak Malaysia. kelihatan ini. Ya, Sebentar. bila saya limit Ya itu. berikut. Ya, Ricky, untuk mendapatkan persetujuan dari pembimbing proposal disertasi gimana? Ini biasa kalau by riset biasanya memang pakai pembimbing, tapi kalau tidak by riset biasanya tidak ya. Ada surat yang menurut kesediaan promotor pembimbing. Kalau saya sarankan ngambil yang reguler saja, tidak by riset. Kalau by riset itu harus 3 Scopus selama menjadi mahasiswa. Dan itu bagi saya itu kalau memang kawan-kawan sudah punya Scopus 5, punya Scopus 10, sudah tahu bagaimana cara membuat Scopus, maka ambil by riset tidak ada masalah. Tapi kalau belum pernah publish di Scopus, maka saya sarankan ngambil yang reguler saja. Kalau reguler itu tidak perlu pembimbing. Ya. Kalau reguler itu wajibnya adalah satu Scopus. Dan kalaupun tidak bisa Sinta 2 ataupun Sinta 3 nanti di ekuivalennya 0,9, nggak apa-apa. Tapi kalau by riset itu harus 3 Scopus selama studi. Dan ini tergantung mahasiswanya. Kalau mahasiswanya punya pengalaman ya tidak masalah. Tapi kalau tidak, saya sarankan by code saja. Memang saya secara pribadi tidak mengencourage yang by riset. Kalau by riset itu interaksi dengan dosennya kadang terbatas dan tidak terlalu bisa merasakan environment akademik yang ada di Erlangga. Itu kira-kira ya, Mas Diki ya. Ya ini ya tadi yang di oleh MERA. Jadi Islamic Social Finance itu ada di apa namanya di Scopus. Kalau kemudian di search berdasarkan afiliasi itu alhamdulillah UNER nomor 1 se-Indonesia ya untuk kampus yang meneliti tentang Islamic Social Finance di mana di dalamnya adalah riset-riset tentang wakaf dan wakaf, zakat dan juga Islamic Microfinance. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi insya Allah kita akan sangat membantu kawan-kawan semua untuk bisa publish di Scopus itu ya. Tentu dengan semangat yang tinggi juga dari kawan-kawan semuanya. Monggo kalau mau ada langsung open mic aja biar cepat. Ya, silakan Bapak Ibu, adakah Kalau ya sepertinya gini aja, sudah cukup. sudah cukup ya. Saya harus melakukan assessment. Jadi gini Mira, saya tidak off, tidak apa namanya, tidak live ya, cuman Ya, apa namanya pasif. Nanti kalau ada apa-apa silakan nanti Mira WA saya kalau memang ada pertanyaan yang membutuhkan harus saya jawab. Nanti ya, nanti Mira aja WA saya aja. Saya akan gabung kembali ke Zoom ya. ya, Ya, baik Prof. itu aja. Nanti mungkin setelah ini nanti pengalaman Azhar ini mungkin sangat ditunggu oleh kawan-kawan. Saya mau izin dulu. Silakan kalau kawan-kawan masih ada pertanyaan, silakan bisa nulis di chat box ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Prof. Radit atas pemaparannya dan pengantar ya sosialisasi dan open house pada siang hari ini. Berikutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya yang juga sangat dinanti ya, yakni sharing dari Dr. Azhar.
Dr. Azhar ini merupakan salah satu wisudawan terbaik ya di Universitas Airlangga, program doktoral, dan beliau sekarang mengajar ya, dokter ya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu, saya pernah duduk ya bersama Dr. Azhar dan ternyata Masya Allah sekali banyak hal yang penuh hikmah gitu ya yang dibagikan oleh Dr. Azhar. Akan dinantikan sekali hari ini kita akan mendengar motivasi dan juga pengalaman yang pernah dialami oleh Dr. Azhar selama studi S3 di Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Nah, mungkin langsung saja Dr. Azhar kepada Dr. Azhar, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mira dan juga Prof. Raditya atas kesempatan ini. Izin saya share screen apa namanya materi ya. Mungkin saya tidak lebih dari 15 menit, nanti jam 2. Tapi ini ada beberapa yang harus saya sapa ini, diantaranya ada Pak Laude, itu teman juga. Ini Vilka ini kayaknya mahasiswa saya, tapi saya kurang tahu, saya nggak yakin. Tapi jalan jelas Mbak Nur Siti Nur Asia ini alumni kami, semoga juga semangat sampai S3 dan nanti apa namanya ya bahkan mungkin berpeluang juga gabung ke UMS misalnya ya kalau dia di Solo. Kemudian ada Mbak Diah Ayu ini kayaknya dosen di UHAMKA ya, Muhammadiyah Prof Hamka. Ya, moga-moga bisa apa namanya juga melanjutkan semangat untuk terus melanjutkan, apalagi kalau udah mungkin punya pilihan ke apa namanya Universitas Airlangga dan lain sebagainya. Saya ini ada Pak Laude ini apa namanya rekan kolega waktu S3. Terima kasih Pak Laude dan yang teman-teman hadirin selain lainnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. eh eh, ini materi saya buat sebenarnya ada banyak yang contoh yang lain yang baik ya, yang bagus juga. Saya harus merefer ini karena memang cara mungkin mereka punya tips-tips yang lain juga, tapi itu juga bisa menjadi salah satu landasan ya. Jadi misalnya Pak Aam ini mungkin salah satu atau mungkin bisa jadi satu-satunya ya ke apa namanya beliau lulusan terbaik juga, tapi dia satu-satunya mungkin yang by research. Jadi dia tidak lebih dari 2 tahun tuh bisa. Nah, ini memang, tapi memang kita harus memberikan catatan khusus karena Pak Amin adalah seorang konsultan riset. Jadi dia memiliki puluhan Scopus sebelum masuk ke UNER. Kemudian ada sebenarnya yang lain ya, Dr. Mas Rizal yang sekarang jadi dosen di UNESA. Beliau selesai sebenarnya malah lebih cepat dari saya. Beliau 5 semester, kalau saya 6 semester. Tapi mungkin ini yang menjadi landasan saya apa namanya mungkin dipilih juga mungkin salah satu pertimbangan. Ya, alhamdulillah bisa lulus 3 tahun. Sebenarnya IPK tidak terlalu ini ya sebenarnya itu adalah bonus dan mungkin karena pengalaman S2 saya dulu di UNER juga saya cukup sangat paham gitu ya apa namanya atmosfer di sana gitu ya. Oke, nah ini mungkin capaian yang nanti apa namanya yang mungkin juga kenapa saya diminta di sini eh ya alhamdulillah secara kinerja naik. Nah, saya itu sebenarnya dari awal sangat minim ya, teman-teman. Jadi Scopus saya itu waktu masuk, saya itu angkatan 2021 bulan September, itu cuma satu aja. Itu pun jurnalnya discontinue ya, artinya alhamdulillah artikelnya masih sudah masuk, tapi akhirnya ya, itu modal awal. Habis itu kita ya modal awal yang sebenarnya mungkin sedikit, makanya nggak apa namanya hanya sedikit lah kepercayaan diri. Kemudian alhamdulillah meningkat dan ini banyak tugas kuliah di UNER yang juga akhirnya bisa tembus juga gitu ya. Nah, ini alhamdulillah juga menyebar dari beberapa Q1 ada, Q4 ada, Q2 ada, Q3 ada. Sebenarnya Q itu juga tidak terlalu ini ya, yang penting kita berusaha terlebih dahulu. Tapi saya tahu apa namanya syaratnya kalau di UNER itu Q3 satu gitu ya. Harapannya bisa seperti itu. Oke, nah jadi mungkin juga learning dari orang lain ya, apa namanya, tapi sesuaikan dengan karakteristik sih. Jadi apa namanya nanti saya bagi tips, tapi mungkin silahkan diambil mana yang bermanfaat, mana yang pas, dan mungkin ditinggalkan aja. Kemudian jadi memang ada preparation, saya cukup menyiapkan ya, apa namanya bahkan berapa bulan atau bahkan 1 tahun terakhir sebelum saya masuk ke UNER, saya sudah menyiapkan beberapa hal ya untuk persiapan masuk gitu ya. Kemudian ada juga kerja keras dan belajarlah dari kegagalan sama, jadi orang yang ada nilainya lah ya, nilai dari artikel. Nah, tips adalah pahami pedoman akademik. Saya
harus menyatakan itu, jadi biar kita tahu step-stepnya apa gitu ya. Jadi ini harus kalian teman-teman juga perhatikan atau untuk download. Nah, adalah di website fakultas ya. Kemudian, nah ini yang paling juga krusial sebenarnya karena saya melihat juga publikasi itu menjadi barrier yang atau tantangan terbesar ya menjadi student S3. Pastikan ini link yang saya kasihkan ini adalah link yang digunakan oleh UNER dalam menentukan artikel itu dianggap bereputasi atau tidak. Jadi kayak B-list-nya gitu ya. Tapi bukan B-list tapi link ini. Jadi kita coba berusaha mensubmit artikel-artikel di luar dari publisher ini. Nah, kemudian ya ini beberapanya memang ada minimal tidak boleh ada nilai yang kurang dari B. Kita harus punya ILPT, tapi ini ILPT paling untuk setelah sebelum ujian proposal ya. Kemudian disertasi dan sebenarnya kalau dalam hal ini adalah internasional BSSN. Jadi sebenarnya Sinta 3 tapi bahasa Inggris mungkin masih sudah bisa. Nah, kemudian sebenarnya ini juga menarik jadi teman-teman apa namanya kalau seandainya punya publikasi Q1, Q2 maka nilai di akhir disertasinya A gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu kunci juga gitu. Kadang-kadang saya pernah mikir waktu dulu itu kalau wah saya punya Q1 deh, udah disertasi sambil jalan dan sambil santai lah gitu. Kan yang akhirnya A gitu kan. Nah, itu mungkin bisa jadi apa namanya ini. Jadi memang apa namanya punya privilege lah teman-teman yang berhasil mempublikasikan jurnal di Scopus. Dan saya melihat ketika teman-teman itu sudah punya ini itu jalan tahapan ke tahapan itu bisa sangat cepat sekali. Oke, nah kemudian yang jadi bonus di sini kalau di UNER ada dan beberapa kampus lain sebenarnya menyiapkan itu. Kalau punya 3 publikasi maka bebas terbuka. Jadi dari 5 tahap kita hemat 1 tahap. 1 tahap itu tidak perlu kita tempuh karena kita punya 3 publikasi terindeks Scopus. 1 Q3, 2-nya bebas. Kemudian ya ini ya apa namanya ya ini pengalaman menurut saya apa namanya dengar sebuah lirik gitu ya ini buat motivasi juga tapi bisa mengcapture perjalanan lah sharing ketika S3 ya apa namanya Pak Laude mungkin juga merasakan misalnya jadi kita nggak tahu mungkin apa itu Scopus tapi kita mencoba gitu ya jadi yang jelas mungkin Scopus saya segitu tapi penolakannya lebih banyak dari itu ya tapi at least we try gitu kan yang penting coba gagal coba ditolak coba ya itu udah makanan sehari-hari. Dan ketika kalau ini say goodbye, kalau dalam terminologi publikasi, kalau seandainya setiap rejection tuh pasti it hurts ya, pasti ini akan apa namanya kita itu terluka gitu. Tapi saya sering juga ditolak 1 tapi diterima di tempat lain. Ditolak di Q2 ternyata diterima di Q1. Jadi sebenarnya ini adalah masalah waktu. Nah, kemudian yang bisa juga kita bisa sharing adalah kolaborasi ya dengan penulis internasional, pembicara internasional di UNER sangat apa namanya diakomodasi lah banyak. Dan ini yang sangat juga menurut saya mengubah cara pandang publikasi saya dan sebagainya. Di waktu itu ada workshop dengan Prof. Aidi Ahmi ini tentang bibliometrik. Ketika itu juga ada tugas mata kuliah ya. Kemudian pas workshop itu saya ya mengikuti dengan baik dan itu workshop gratis. Jadi itu sangat jadi banyak workshop gratis ketika menjadi mahasiswa S3 Ekis di UNER. Kemudian waktu itu saya juga memberanikan diri japri kepada beliau, kemudian beliau merespon dengan baik gitu ya. Jadi apa namanya saya ajukan tugas paper di 1 makul gitu. Saya pengen bikin ini. Terus Prof. Aidi bilang, oke, saya akan bantu bimbing gitu ya. Jadi walaupun waktu itu makan mungkin di perkuliahan sebenarnya komentarnya nggak terlalu positif misalnya, tapi Prof. Aidi melihat ini bisa apa namanya dilakukan lah ya dieksekusi. Ya alhamdulillah akhirnya yang itu ya itu terbit di top tier. Ya meskipun ada biayanya waktu itu ketika jadi dosen UMS saya pakai ada pembiaya apa namanya proposal riset ya. Proposal riset sehingga sebenarnya secara pengeluaran itu di cover publikasinya.
waktu itu. Tapi ini sangat ini akhirnya ya nih sama Prof ID ya, ini penulisnya ada yang ketiga ya. Sehingga itu yang menjadi semakin boosting semangat gitu ya. Kemudian ya teman-teman kalau mengalami rejection sama kegagalan itu adalah pelajaran ya. Jadi saya harus juga meskipun sedemikian catatan, saya punya catatan juga yang sebenarnya itu kalaupun itu kesalahan, kita cari salahnya di mana, bagaimana langkah selanjutnya gitu ya. Ini pertama kali juga itu waktu itu saya submit di bulan Januari tapi ternyata dia discontinue di bulan Desember gitu ya. Kemudian ini waktu submit bayar belum, tapi ternyata ketika sudah publish akhirnya discontinue. Ini juga sama. Jadi selisih sangat tipis banget dengan waktu discontinue, tapi itu jadi pelajaran berharga. Kemudian yang ini tapi tadi yang modal angkatan 21. Jadi itu juga ini. Tapi maka itu harusnya bukan discourage ya mengurangi semangat, tapi itu pelajaran vitamin sehingga otot-otot riset kita, otot-otot publikasi kita tuh semakin terlatih dan kuat gitu ya. Nah, ini yang tips sedikit yaitu tentang novelty complexity. Kalau misalnya kita mengincar Q12, kita kalau bisa menampilkan unsur novelty dan kompleksnya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak punya complexity, kita pastikan punya novelty. Ya, bisa Q1, Q4 masih bisa. Tapi kalau ada novelty ini akan ke nasional level gitu ya. Tapi kalaupun ini kompleks tapi nggak ada sesuatu yang baru itu jurnal nasional bisa. Tapi kalau nggak ada duanya ini angel ini. Bukan bahasa Inggris tapi memang bahasa Jawa. Oke, kemudian sharing juga ini adalah artikel tercepat yang saya pernah publikasikan di Scopus. Walaupun secara perjalanan sebenarnya saya sering belajar mandiri, otodidak gitu ya. Walaupun nggak waktu bikin video di YouTube misalnya nggak kepikiran, akhirnya bisa juga bikin versi yang jurnal menulis sendiri yang kemudian terindeks Scopus. Ini hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Tapi ya saya kira itu mungkin saat itu ya. Sekarang wah banyak banget kompetisi. Jadi itu. Tapi ini mungkin ini ada sedikit kompleksnya, tetapi sebenarnya ada simpelnya juga. Beberapa mahasiswa S3 lain ketika baca ini kok kayaknya gampang ya. Memang simpel sebenarnya. Cuma kita kita taruh di sana ada novelty, di sana mungkin sedikit kompleksitinya itu kita takar sendirilah gitu ya. Jadi Pak Laude ini ada, jadi kompleksnya kita takar sendiri. Kalau misalnya kita nggak kuat semua negara ya 2 negara. Kalau bisa kalau harus 1 negara kompleksnya harus gimana, nah, itu bisa kita desain sendiri. Kemudian ini ada juga yang sederhana juga, kita pakai fenomenologi, ya pernah baca sih bahas di YouTube 4 tahun yang lalu. Terus kita bikin ini malah waktu kuliah ya, jadi 1 bulan jadi mahasiswa disubmit, kemudian mau lulus baru publish gitu ya. Ini 3 tahun ini, tapi ya nggak apa, itulah perjalanan. Ya ini awalnya jurnalnya Sinta 2, kemudian ternyata terakhir terindeks Scopus. Maka itu adalah ketemu takdir baiknya gitu ya. Yang penting kita berani. Kemudian ini motivasi juga, try again, coba lagi, gagal lagi. Tapi yang kedua gagalnya lebih baik. Jadi dari proses kegagalan kita itu pasti jadi lebih paper kita itu menjadi lebih kuat gitu. Dari sebelumnya pengalaman kena komen ini, komen itu, ketika kita tampilkan dengan versi yang telah di reject itu dia lebih kuat gitu ya. Kemudian yang ini motivasi juga, ini perjalanan S3. Nggak tahu mungkin Mir'a juga ngejalanin apa enggak ya. Tapi intinya ketika S3 itu ini yang sangat mempengaruhi, ini moga-moga Pak Laude juga bisa segera. Jadi karena S3 itu dituntut sesuatu yang baru, kemudian kalau sesuatu yang baru itu kan belum terbackup secara teori dengan solid juga ya. Jadi kita kayak nggak tahu. Jadi masuk S3 itu nanti ujung saya gimana ya? Ujung kita selesai gimana terus kadang sangat abu-abu dan sangat cloudy gitu ya Tapi maka saya ketika ini
kita nggak bisa, ya kadang kemudian jadi perasaannya di overthinking dan sebagainya, dan itu adalah musuh ya, apa namanya, kita nggak boleh overthinking. Jadi ini ada satu buku yang apa namanya, motivasi yang menjelaskan ketika ada seorang anak dengan kuda gitu, kemudian terjebak di hutan, saya nggak bisa lihat jalan ke depan, tapi bisa nggak satu langkah ke depanmu? Oh bisa, ya udah ambil aja. Jadi ya step by step gitu ya, step by step. Oh ini kalau kita nggak bisa mikir bab 5 ya pikir bab 1, bab 2 dulu. Bab 3. Wah, nanti bab 5-nya gimana dong? Ya udah nggak usah dipikir dulu, yang dekat dulu bab 4 dan sebagainya. Oke, nah ini kemudian juga semangat juga, saya kira ini kita harus punya banyak cara lah ya. Ada rezeki supel, jadi orang supel gitu ya. Kemudian ya kita empati orang yang susah, kemudian tidak boleh menyerah ya. Cari galah, ya bisalah melenting dengan Scopus ya kan. Artinya ketika apa namanya punya Scopus banyak tuh nggak usah ngomong saya punya Scopus banyak, enggak. Mereka pada tahu sendiri karena mereka googling dan lain sebagainya. Jadi itu juga menjadi apa namanya privilege dan juga apa rekognisi sendiri. What next? Nah ini kalau di sini ada yang insya Allah segera masuk dan nanti lulus. Ada dari mahasiswa kita juga, Siti Nurhaisyah. Nah bisalah, ini titip iklan bentar. Apa masuk dosen HES UMS, insya Allah terbuka ya kalau sudah lulus. Insya Allah kalau sudah lulus banyak sekali peluang untuk menjadi dosen. Mungkin itu saja Mbak Mira sharing yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azhar, jazakumullah khair. Tadi dari cerita Pak Azhar ya, dari yang saya pernah duduk bersama Dr. Azhar juga, memang beliau ini tipikal yang pekerja keras gitu ya. Tadi dari ceritanya Pak Azhar, mungkin beberapa hal yang perlu di-highlight bagi Bapak Ibu yang nanti akan menjalankan dokter atau sedang menjalankan dokter. Yang paling penting dalam riset itu mempunyai mentor ya. Jadi punya mentor, kemudian keberanian tadi seperti Pak Azhar approach, ada dosen tamu yang datang, kemudian mengajak kolaborasi dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua orang gitu. Tapi ya sebagai periset kita harus memberanikan diri gitu untuk mendekati, kemudian juga berkolaborasi dengan orang-orang yang kita rasa bisa menjadi mentor. Kemudian hal lain yang saya pelajari dari Pak Azhar itu adalah ketekunan gitu ya. Jadi tekun gitu. Gagal nggak apa-apa, bangkit lagi. Nanti discontinue nggak apa-apa, kita cari lagi dan sebagainya. Itu resistensi yang harus dimiliki oleh peneliti. Dan yang terakhir, yang patut kita apresiasi dari Pak Azhar adalah sukses maupun gagal keduanya itu tetap diceritakan gitu. Karena ya kalau misalkan ada hal-hal yang tidak mengenakan itu bisa menjadi pelajaran bagi yang lain, hal-hal yang menyenangkan bisa jadi pelajaran bagi yang lain. Tentunya seperti itu. Nah, alhamdulillah mungkin itu dari Pak Azhar. Kiranya dari Bapak Ibu nih, adakah yang penasaran terkait serunya belajar di Universitas Airlangga atau mungkin bagaimana saat ini ya kehidupan saat menjadi dosen? Mungkin ya ada yang penasaran juga, dipersilahkan. Mungkin Pak Azhar bisa sharing Pak terkait hal yang membuat Pak Azhar bersyukur gitu berkuliah di Universitas Airlangga. Ya itu sebenarnya kalau apa namanya juga sebenarnya kalau menurut saya pengalaman internasional di UNER itu tanpa harus keluar negeri misalnya kita sudah bisa dapatkan di UNER itu ya. Jadi saya juga pengalaman awal-awal itu ada Syed Alemdar, itu saya juga belajar dari beliau. eh itu orang mana, orang Pakistan ya, orang Pakistan, dan itu menurut saya menjadi apa namanya dan juga ternyata persepsi kita itu orang luar negeri memperlakukan kita itu bisa jadi istimewa gitu ya. Jadi wah ada kolega dari Indonesia gitu. Jadi mereka merasa tertantang untuk menteri terbaik gitu ya. Misalnya mendampingi, membimbing gitu ya. Itu yang terjadi saya sama Prof. ID, dan kemudian alhamdulillah sekarang juga saya mulai banyak mencari kolaborasi yang lain, hingga banyak teman lagi dari Bangladesh kemudian lain sebagainya. Jadi ternyata mereka itu sangat appreciate gitu ya, sangat apa namanya sangat welcome terutama dalam hal akademik. Maka saya kira itu juga menjadi apa namanya keseruan ya kuliah di UNER.
ya habis itu tuh kalau nggak salah sama Prof ID itu kita habis itu proyeknya lanjut. Jadi satu itu udah sukses, semangat dengan proyek-proyek selanjutnya yang bisa dikolaborasikan bersama, dibicarakan bersama, dan itu menjadi apa namanya hal yang baik gitu ya, hal baik. Kemudian ya di sana insya Allah bisa lah apa namanya ya nanti kita coba apa namanya yaitu apa namanya sumber pembiayaan ketika melakukan presentasi di luar negeri. Kalau ini saya kira ada dari apa namanya dari UNER, bahkan kemudian ada banyak fasilitas dari namanya lembaga hak kekayaan intelektual, itu bahkan ada workshopnya tiap tiap minggu apa ya diantaranya. UNER menulis buku, UNER menulis jurnal, dan itu sangat support banget. Kemudian kalau ya itu ya presentasi kayaknya ada apa namanya nanti coba Mbak Mira atau Mas Fengki bisa jelaskan ya. Sekarang tahu saya ada mekanisme lah, entah mungkin pembayarannya, mungkin biaya konferensinya aja atau mungkin yang lain gitu. Tapi saya kira banyak apa namanya kesempatan-kesempatan itulah ya. Ini dari Mas Renvin ya. Itu jawaban saya sih. Tapi Pak Azhar kemarin dulu make enggak. Nah, saya dulu presentasi di luar negeri, presentasi. Saya hampir nggak pernah keluar negeri, fokus apa ngerjain ini apa namanya suka bikin artikel. Jadi itu juga selama saya kuliah, saya tuh mulai bergeser. Kalau dulu seneng conference ya, seneng conference karena conference memang secara penyaringan itu tidak tidak ketat gitu ya. Apa namanya? Tapi waktu itu karena perjalanan lagi ya sering ditolak udah menjadi makanan tiap hari. Kemudian kadang saya masa sih langsung ke conference. Kita biasanya perjuangkan dulu segigih-gigihnya kita tawarkan ke jurnal apa namanya internasional. Saya pernah waktu itu ada artikel yang kita coba siapkan ya pada awalnya ke Sinta 2. Tapi melalui kegiatan rejection dari artikel kayaknya yang Sinta 2 ini bisa masuk nih yang ke sini. Nah, akhirnya kita masukkan ke situ akhirnya diterima gitu ya. Jadi awal ekspektasi hanya cuma Sinta 2 ternyata bisa masuk ke berapa ini? Q3 waktu itu, Scopus gitu. Jadi seperti itu. Dan insentif kalau sebagai dosen ini ada teman nggak tahu Pak Laude ya, tapi moga-moga segera banyak. Saya kira insentif publikasi internasional itu tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan hanya presentasi. Kalau sebagai dosen, kalau saya dan mungkin Pak Laude juga dan mungkin teman-teman yang lain. Kalau saya bocorin, makanya kalau ada teman-teman nanti bisa lulus, saya doakan, kemudian semangat ke S3 di UNER, itu ya rata-rata saya kemarin bikin apa perhitungan kotor gitu ya, satu publikasi Scopus tuh bisa kita buat bayar satu semester. Jadi kalau di UMS ya, saya nggak tahu di tempat lain, tapi itu jelas di apa namanya nanti didiskusikan lah. Mungkin beberapa kampus swasta lain atau negeri lain juga ada perhatian besar pemberian insentif untuk artikel jurnal Scopus. Jadi bahkan sering saya itu pernah 1 bulan itu disertasinya terpaksa agak minggir dulu karena dapat deadline revisi Scopus. Karena pertanyaannya, wah ini disertasi atau Scopus bisa bayar 1 semester ini. Nah itu kadang-kadang konflik itu ya justru malahan. Tapi yang penting moga-moga teman-teman juga punya pengalaman itu sehingga Scopus bukan menjadi hal yang ditakutkan lagi, tapi bisa ditaklukkan ya. Memang persiapan tidak bisa terlalu minim gitu ya. Harus ada banyak proses lah. Mungkin itu aja jawabannya, Mbak Mira. Masya Allah, siap Pak. Terima kasih banyak sudah sharing lagi gitu ya. Semoga menambah bayangan Bapak Ibu sekalian terkait pendidikan di UNER, fasilitas, dan juga resistensi yang didapat Pak Azhar itu bagaimana sih sejarahnya bisa sampai di titik ini. Nah, kiranya mungkin saya izin melanjutkan ke pemaparan terkait timeline. Kiranya nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, masih berkorelasi dengan materi Pak Azhar atau bahkan Prof. Raditya sebelumnya, bisa di-drop di chat ya. Saya izin untuk mempresentasikan sebatas pengetahuan saya. Ini saya lanjutkan dari materi Bu Radame. Bu Radame juga mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi Universitas Erlangga. Nah, ini saya bantu untuk menyampaikan ulang
Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya izin menyampaikan info umum beasiswa doktor melalui jalur LPDP. Kebetulan saya juga LPDP, hanya saja masih masters ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang semoga bisa sesuai. Ini yang pertama, izin. Jadi ada dua skema dua beasiswa yang saya ketahui didapatkan oleh mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi Islam. Yang pertama adalah LPDP punyanya Kementerian Keuangan, dan yang kedua adalah BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia milik Kemendikbud. Nah, ini dua beasiswa ini ada awardingnya yang saat ini studi di S3 Ilmu Ekonomi Islam. Nah, karena memang sekarang 2024 ini sudah berjalan dan setahu saya keduanya itu sedang proses, maka yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan diri gitu untuk mengikuti beasiswa ini tapi di tahun mendatang. Nah, ini estimasi berdasarkan pelaksanaan di tahun ini, kira-kira kalau LPDP itu 2 kali ya Bapak Ibu dalam setahun, dia dibuka 2 kali. Yang tahap pertama itu di bulan Januari tahun 2025 kira-kira, dan kemudian diumumkannya bulan Juni tahun 2025. Nah, ini tanggalnya kurang spesifik ya, karena bulannya juga kami belum bisa memastikan, belum ada official launch dari LPDP-nya. Nah, yang kedua, tahap kedua itu sekitar Juni dibuka. Jadi setelah pengumuman tahap pertama itu langsung dibuka tahap kedua, dan pengumumannya itu sekitar bulan November. Sedangkan BPI milik Kemendikbud ini memang ada perbedaannya ya dari segi tes dan sebagainya. Cuman saya belum bisa memastikan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa berkunjung ya ke websitenya masing-masing. Nah, untuk BPI ini hanya ada 1 tahap dalam 1 tahun. Berbeda dengan LPDP, BPI ini dibukanya Juni sama seperti tahap 2 LPDP, tapi pengumumannya lebih cepat. Sekitar bulan September sudah diumumkan. Kayak gitu. Nah, setahu saya kalau BPI itu harus punya sertifikat yang dikurasi oleh Kemendikbud. Jadi misalkan kalau misalkan dari S1 itu kayak sertifikat PIMNAS atau sebagainya. Jadi untuk S2 saya kurang tahu spesifiknya, mungkin bisa dicari ya nanti Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini tahap seleksi LPDP, nanti akan kami buatkan skema gitu ya. Kira-kira kalau misalkan jalur non-LOA dengan PPMB terdekat seperti apa, kalau jalur LOA seperti apa, nanti insya Allah akan kami jelaskan. Nah, yang pertama ada jalur non-LOA, jalur non letter of acceptment, atau pada intinya belum diterima oleh Universitas Airlangga, melainkan sudah daftar LPDP-nya seperti itu. Nah, untuk jalur non-LOA ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi bakat skolastik seperti TPA gitu ya, tes potensi akademik dan sebagainya, dan yang ketiga adalah seleksi substansi atau wawancara. Jadi ini 3 tahapan yang harus dilalui oleh Bapak Ibu yang belum diterima di universitas. Karena LPDP ingin mengetes gitu ya, apakah Bapak Ibu ini saat nanti diterima LPDP, apakah punya kelayakan juga untuk diterima di universitas. Nah, sedangkan untuk jalur Bapak Ibu yang sudah diterima duluan nih di UNER atau di kampus tujuan, kelebihannya adalah skip tahap kedua, yakni seleksi bakat skolastik. Kalau dari Mira sendiri, saat kemarin tes itu memang cukup challenging ya di bagian ini, apalagi orang-orang yang sudah lupa dengan matematika, kemudian sesuatu yang sifatnya itu spasial, itu kan bukan sesuatu yang biasa dilakukan anak ekonomi. Jadi cukup berat juga SPS, makanya akan lebih menguntungkan kalau kita punya LOA. Nah, berikut Mira sampaikan juga terkait jadwal PPMB UNER. Jadi PPMB di UNER itu Bapak Ibu dibuka 8 kali dalam 1 tahun. 4 di periode gasal dan 4 di periode genap. Berhubung 2024 ini kita sudah masuk ke periode genap, maka proses PPMB terdekat di S3 Universitas Airlangga itu di 1 genap. 1 genap ini seperti yang disampaikan Prof. Raditya sebelumnya, itu di tanggal 2 sampai 24 September. Jadi masih ada beberapa waktu bila Bapak Ibu ingin mendaftar di gelombang ini. Nah, nanti pengumumannya insya Allah ada di tanggal 2 Oktober. Nah, mungkin selebihnya bisa di screenshot atau Bapak Ibu bisa main ke halaman PPMB UNER di bagian doktoral. Berikutnya, ini merupakan tips jalur masuk S3 UNER non-tes tulis. Nah, tadi sempat dibahas ya dengan Bapak Ibu, kalau non-tulis itu seperti apa gitu. Nah, jadi ada 2 jalur tes untuk doktoral di Universitas Airlangga. Yang pertama tes tulis. Tes tulis ini ada TPA, bahasa Inggris gitu, dan semuanya dilaksanakan online. Nah, sedangkan bila Bapak Ibu ingin masuk dengan tanpa melakukan TPA dan bahasa Inggris, maka yang perlu dilampirkan adalah yang pertama, sertifikat TPA dan TOEFL,
Kemudian yang kedua, lulusan terbaik Universitas Airlangga. Dan yang ketiga adalah portofolio. Nah, kalau misalkan saya tidak salah, itu antara A, B, C ini adalah pilihan. Jadi misalkan Bapak Ibu bukan lulusan Universitas Airlangga, maka cukup memasukkan portofolio. Misalkan Bapak Ibu sudah pernah TPA dan TOEFL, Bapak Ibu bisa ngambil yang yang 2A. Kalau misalkan Bapak Ibu adalah lulusan Universitas Airlangga dan merupakan bukan harus wisudawan berprestasi ya, tapi misalkan nilainya itu di atas 3,5 dan sebagainya, itu bisa mengambil jalur seleksi yang kedua. Jadi tinggal dipilih saja sesuai dengan kondisi Bapak Ibu yang paling nyaman seperti apa. Nah, berikut persyaratan pendaftaran. Saya tidak akan menjelaskan secara spesifik ya, tapi bisa dilihat ini hal-hal teknis yang mungkin biasa persyaratan administrasi gitu ya. Dan termasuk yang penting itu adalah ini memiliki rencana proposal penelitian. Jadi Bapak Ibu masuk ke Universitas Airlangga, program doktoral itu sudah tahu nanti tesisnya atau arah penelitiannya itu seperti apa. Nah, ini adalah tips plot jadwal LPDP dan PPMB UNER. Nah, kami berusaha gitu ya untuk merumuskan bagi Bapak Ibu yang ingin mau LOA, mau non-LOA di tahun depan, itu kiranya gimana sih sistematika atau skema terbaiknya. Yang pertama, ini adalah bagi orang-orang yang mau skip tahap seleksi bakat skolastik tadi ya. Nah, caranya adalah masuk gelombang 1 PPMB ini, daftar di yang sebelum tanggal 24 nanti, kemudian nanti catch up di tahap 1 LPDP 2025. Jadi setelah tanggal 2 Oktober, Bapak Ibu dinyatakan lulus, kemudian mendapatkan LOA, Bapak Ibu melengkapi persyaratan lain seperti membuat esai, kemudian tes TOEFL dan sebagainya. Setelah semuanya terpenuhi, Januari saat pembukaan LPDP, Bapak Ibu langsung bisa daftar gitu ya, langsung bisa daftar dan pasti keterima di tahap 1 dan 2 selama tahap satunya semua dokumennya sudah lengkap kayak gitu. Jadi tinggal bertarung di tahap ketiga dan bisa intake di setelahnya gitu ya, sekitar bulan September mungkin ya, September. Jadi bisa intake doktoral di bulan September. Nah, ini untuk skema jalur non LOA. Bila Bapak Ibu merasa ini dalam konteks sedang berjalan ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sedang mengikuti tahap kedua LPDP 2024, barangkali sedang berjalan sekarang proses seleksi substansi, kemudian merasa insya Allah keterima gitu ya, insya Allah keterima yang akan diumumkan di bulan November, Bapak Ibu bisa ikut pendaftaran gelombang 4 di tahun ini, di S3 tahun ini, sehingga bisa masuk di Universitas Airlangga awal tahun depan. Seperti itu ya Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Nah, ini informasi-informasi penting bila Bapak Ibu ingin mengambil beasiswa LPDP, kemudian ini informasi terkait S3 Ekonomi Syariah Universitas Airlangga dan jalur-jalur di UNAIR. Nah, ini juga kami cantumkan link sharing session ya. Jadi beberapa kali Prof. Raditya sudah ngobrol nih sama alumni-alumni terbaik dari S3 Ilmu Ekonomi Islam, termasuk Pak Azhar, tapi video Pak Azhar masih dalam proses, belum ditayangkan di YouTube. Tapi Bapak Ibu barangkali ingin melihat-lihat gitu ya, seberapa keren sih alumni-alumni gitu. Nah, nanti bisa dilihat di link-link berikut. Insya Allah akan kami share. Mungkin seperti itu kiranya yang bisa. Oh, termute. Oke, baru saja kan ya Pak termute-nya. Oke, ini dari Bu Renvin, Insya Allah akan kami share Ibu untuk materinya. Oh, saya share sekarang aja ya. Nah, ini ada dokumen dari open house yang pertama dan juga open house yang kedua. Hari ini, nanti untuk recording hari ini juga akan kami upload di sana, insya Allah. Bisa dilihat di situ. Materi Prof. Raditya akan kami up di situ juga. Dari Pak Riki, maaf Kak izin bertanya, saat ini saya sedang mencari LOA untuk kampus UNER karena saya sudah masuk tahap substansi dan mencoba mendaftar ke UNER. Apakah jika sudah mengikuti alur pendaftaran tes masuk, sudah bisa mendapatkan LOA Kak? Ya, Alhamdulillah selamat Kak Riki ya karena sudah proses substansi ya seperti yang saya bayangkan tadi ada yang sedang masuk ke tahap kedua LPDP yang pengumumannya 7 November. Nah, kalau misalkan
Kak Riki, mohon izin konfirmasi dulu ya. Kak Riki sudah mengikuti proses pendaftaran kah di UNER? Misalkan sudah sampai di tahap wawancara, karena setahu saya meskipun pakai jalur portofolio juga tetap wawancara ya. Semua jalur masuk tes maupun non-tes itu ditambah dengan wawancara. Nah, kalau Kak Riki sudah mengikuti wawancara dan dinyatakan diterima, nanti akan dapat email kalau misalkan Kak Riki sudah diterima di Universitas Airlangga, silakan dibalas gitu ya emailnya meminta LOA. Nah, nanti kalau pengalaman saya tahun lalu itu langsung dikirim dalam 2 hari kerja itu dapat LOA dari Universitas Airlangga. Seperti itu Kak Riki, kiranya apa sudah menjawab? Bila Bapak Ibu lain ada yang ditanyakan, kami persilahkan sambil saya coba untuk mengupload ya materi dari Prof. Raditya. Ya, sama-sama Kak Riki. Semoga dimudahkan, lancar tes substansinya. Memang titik kritis substansi. Tapi insya Allah nanti bisa sukses. Oke. Adakah lagi yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Dari Pak Azhar mungkin ada kalimat motivasi Pak Azhar untuk kawan-kawan yang akan mendaftar di Doktoral Ilmu Ekonomi sama UNER sebagai penutup. Baik, mungkin sebagai penutup, jadi alhamdulillah apa namanya teman-teman, semoga ketika sudah memulai kita harus berkomitmen ya untuk bisa meluluskan. Dan sebenarnya keuntungan di UNER salah satunya juga para profesornya dan pengajarnya itu cenderung mereka dalam usia sangat produktif ya atau sangat muda. Jadi mungkin saya bisa berbagi pengalaman ya ketika S3 itu terkadang kendalanya adalah komunikasi dan sebagainya. Tapi saya juga mungkin harus sharing juga salah satu poin penting juga salah satu ini saya waktu itu bahkan para promotor dan co itu aktif sekali menanyakan kita sudah sampai di mana, segera ke tahapan selanjutnya, di mana itu terkadang bisa jadi tidak banyak ditemukan di kampus-kampus lain gitu ya, yang mungkin cenderung hanya meletakkan beban lulus itu hanya pada pribadi masing-masing mahasiswa. Tapi di UNER apa namanya sangat proaktif dan aktif mengajak dan juga menyelesaikan studi yang sudah ditempuh. Jadi teman-teman semoga ketika masuk nanti bersemangat dan enjoy dengan perjalanan mencari ilmunya di S3 Ekis UNER. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing tambahan ya, tambahan. Jadi dari jauh misalnya atmosfernya sangat friendly banget. Jadi apa namanya dan mungkin sebelah manajemen dan juga ilmu ekonomi departemen itu juga mereka banyak sekali orang-orang keren yang bisa kita banyak belajar dari mereka gitu ya. Banyak sekali lah pokoknya saya juga terbantu workshop-workshop ya apa namanya dan itu sangat membantu dan juga membuat kita apa namanya tertarik mencoba hal baru, metode baru, misalnya ANP itu saya dapat dari ketika mahasiswa S3 ya dan alhamdulillah papernya publish juga sebenarnya waktu itu juga apa namanya coba-coba sebenarnya tapi ya kita apa namanya dan waktu itu nih mungkin ada teman-teman dari Fakultas Hukum juga ya apa namanya mungkin backgroundnya ya nanti kan biasanya ada apa namanya matrikulasi dan sebenarnya isu-isu kita masih sama lah apa namanya satu rumpun ilmu sosial ya kalau dibandingkan dengan hukum kalau saya juga apa namanya sehingga sebenarnya ada hal-hal yang bisa dikompromikan gitu ya. Jadi apa namanya, misalnya waktu itu sebenarnya saya menawarkan ANP yang biasanya dikaji dalam apa namanya manajemen decision itu saya tarik untuk mengurai masalah dalam ilmu hukum itu ya, yang apa diskusi di ranah hukum yaitu tentang implementasi e-court system jadi pengadilan agama ya, karena kan sengketa ekonomi syariah kan ada di pengadilan agama dan itu penerimaan yang baik dari editor jurnal luar negeri dari Malaysia. Artinya sebenarnya itulah yang membuat apa namanya kaya ya, kaya metode, kaya perspektif sehingga ketika pengelola jurnal itu melihat hal baru yang kita tawarkan, mereka akan
memperhatikan apa yang sedang kita kumpulkan. Mungkin itu saja sebagai penutup. Oh, ada hukum syariah atau ekonominya. Nah, ini apa namanya? Kalau saya ya mungkin berdasarkan pengalaman saya itu memang cenderungnya banyak ekonomi gitu ya. Tapi syariahnya itu kalau misalnya dibandingkan dengan universitas negeri-negeri lain, saya kira UNER lebih paling banyak gitu ya. Karena kita yang paling inisiatif. Misalnya Mas Bramantyo, jadi bahkan kadang-kadang Mas Bramantyo itu punya keunggulan sendiri ya. Apa namanya? Saya pernah dengar atau mungkin ketika sharing teman-teman. Jadi saya tuh waktu di kualifikasi pertanyaannya itu simple-simple tapi cakap mendasar dengan landasan Islam ya. Contoh rukun Islam, rukun iman harus dijawab secara urut gitu ya. Kadang juga disuruh membaca Quran. Jadi ketika sidang itu meskipun tarafnya S3 harus bisa baca Quran dan mengartikannya gitu ya. Jadi itu menjadi nilai plus lah. Jadi Mas Bramantyo misalnya, wah saya mungkin lebih ke syariah, tapi itu menjadi poin kekuatan gitu ya. Meskipun nanti banyak topiknya ekonomi, tapi itu sebenarnya peluang bagi Mas Bramantyo untuk menguatkan sisi lemahnya ataupun menambah ilmu ekonominya sehingga ketika misalnya latar belakangnya adalah lebih ke hukum, besok ketika Mas Bramantyo mau masuk atau jadi dosen itu ada pilihan gitu ya, bisa masuk ke ekonomi ataupun ke hukum. Misalnya kalau ekonomi karena baru selesai dari S3 di Ekis UNER gitu. Tapi saya kira bisa gitu ya. Jadi itu malah tantangannya Mas Bramantyo. Jadi sebenarnya peluang bagi Mas Bramantyo untuk apa namanya menguasai hal yang mungkin sisinya waktu belajar ekonomi syariah kuat hanya di syariahnya, tapi di sini ekonominya karena di Fakultas Ekonomi ya sangat-sangat kuat di ekonominya gitu ya. Jadi itu yang menjadi saran saya ya buat Mas Bramantyo, semoga apa namanya menjadi penyemangat gitu ya. Justru itu peluang gitu ya. Jadi sisi lemah kita itu apa namanya, dan sebenarnya nanti baiknya itu karena jurnal apa namanya jurnal Scopus di bidang hukum itu tidak tidak sebanyak jurnal ekonomi sebenarnya. Ekonomi lebih banyak banget, kompleks dan lebih banyak, dan persaingannya di jurnal hukum Scopus itu cukup banyak gitu ya. Jadi apa namanya misalnya kalau memang banyak jurnal hukum Indonesia yang saat ini terindeks Scopus, tapi untuk antri masuk ke sana itu kadang butuh tahunan dan sangat selektif mereka memilih. Padahal kita punya fakultas hukum yang sangat banyak. Tapi dengan belajar ekonomi kita bisa menawarkan dalam artikel kita meskipun membahas tentang hukum tapi kita menggunakan metode ilmu sosial lain seperti dalam ekonomi. Nah, itu menjadi nilai plusnya Mas Bramantyo. Apa namanya mungkin saya bisa share screen sedikit gitu ya Mbak, ini mungkin jadi nanti saya apa namanya ini ada Bramantyo, jadi itu masalah nggak masalah sebenarnya menurut saya, jadi nilai plusnya. Saya mau share screen artikel saya yang di waktu itu ada tugas ANP gitu ya. Oke ini ya sebentar saya izin share screen. Ya, ini ya, share screen. Oke. Waktu itu juga ya tadi ya, walaupun agak terlihat nekat gitu. Tapi apa namanya, waktu itu saya submit topiknya hukum, tapi nah ini ya, ini moga-moga udah tershare ya, Mbak Mira? Sudah, Pak. Oh sudah ya. Jadi ini ANP ini adalah yang biasanya dipakai di decision making atau bahkan di ilmu ekonomi ya dalam ini. Tapi waktu itu saya coba menawarkan itu untuk saya kaji topiknya tentang hukum, yaitu masalah dan solusi implementasi dari ekosistem. Akhirnya ya kita jalankan dengan ini ya. Itu maka mungkin alasan penerimaan dari pengelola jurnal mungkin ini adalah sesuatu yang unik gitu. Jarang-jarang ada artikel hukum pakai teori ilmu apa namanya sosial gitu ya. Tapi alhamdulillah diterima ini di Q3 tapi kemungkinan akan naik jadi Q2. Misalnya seperti itu ya Mas Bramantyo. Jadi bukan jadikan apa namanya hal yang menakutkan, tapi itu sebenarnya adalah peluang untuk Mas Bramantyo tahu hal-hal yang sebelumnya nggak tahu gitu ya. Nah, itu menjadi power sendiri nanti. Oke, mungkin itu saja Mas Bramantyo ya. Sebagai penutup juga saya kembalikan kepada Mbak Mira.
Siap, Masya Allah. Terima kasih Dr. Azhar, Pak Azhar atas sharingnya. Kiranya Bapak Ibu sudah terjawab ya semua pertanyaannya. Nanti misal ada pertanyaan lain bisa di email ya, di email dan nanti dijawab secara parsial. Maka dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan closing statement dari Pak Azhar tadi, apa Prof. Raditya bisa bergabung? Ya, ya, oke. Makasih Mira. Makasih, saya tadi juga sambil melakukan asesmen dan juga saya tetap mendengarkan yang dibicarakan, yang dipresentasikan Azhar. Terima kasih Azhar dan juga Mira tadi menjelaskan juga. Mudah-mudahan itu ya teman-teman semua. Mungkin Mira bisa menuliskan nomor teleponnya Mas Fengki kalau ada apa-apa ya. Atau nomor telepon yang apa di chat box-nya kalau teman-teman yang peserta ini mau ada nanya-nanya. Mas Fengki ini adalah asisten saya. Jadi kalau mau ada tanya-tanya tentang teknis masuk ke UNER bisa dengan Mas Fengki. Mira tolong di-share ya. Mas Fengki, nggak apa-apa ya nomornya saya tulis di ini ya, di chat box ya. Jadi itu aja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang hadir di sini. Saya tunggu nanti di UNER ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mira. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Prof. Radit. Dengan itu maka berakhir pula Bapak Ibu agenda kita pada siang hari ini. Semoga apa yang diceritakan oleh Prof. Radit, disharingkan oleh Pak Azhar dan juga tadi timeline LPDP dan PPNB yang sudah saya sampaikan bisa menjadi panduan gitu ya bagi Bapak Ibu untuk melanjutkan studi di Doktoral Ilmu Ekonomi Islam UNER. Kami tunggu di Surabaya ya, insya Allah jumpa di periode pendaftaran berikutnya. Kami akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar sebenarnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kami sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, mungkin sebagai kenang-kenangan Bapak Ibu bila ada kesempatan kita foto bersama dulu. Bisa menyalakan kameranya sebentar, kita ambil gambar. Ya, saya izin ambil gambar ya. Satu, ya. Pak Riki sedang di jalan ke Manila, Pak. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Kami akhiri. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Tenang, Azhar Pak. ya. Mira, makasih Azhar, Mira dan juga Oke, Mas Fengki ya. Prof. Saya izin wabarakatuh. dulu. Sami-sami, Prof. Assalamualaikum. Oke, Prof.